Kali ini kita akan membahas atau mengerjakan pembagian waris dengan kasus rod. Rod ini ada dua ya, rod yang bersamaan dengan suami atau istri dan rod yang tanpa suami atau istri. Kali ini kita akan membahas atau mengerjakan kasus rod yang bersamaan dengan istri atau suami. Langsung saja, istri mendapat bagian 1/8, kemudian dua putri mendapat bagian 2/3, kemudian ibu mendapat bagian 1/6. Asal masalah ada 8, ada 6, pasti 24. Kemudian siham, asal masalah 24 dibagi 8 dikali 1, 3. 24 dibagi 3 dikali 2, 16. Kemudian 24 dibagi 6 dikali 1, 4. Total siham 23. Tidak sama dengan asal masalah. Total siham lebih kecil daripada asal masalah, atau asal masalah lebih besar daripada total siham. Maka terjadi kasus rod. Rod itu susuk atau ada lebihan asal masalah atau lebihan harta waris yang tidak ada pemiliknya. Maka ini dikembalikan ke siapa? Maka setelah seperti ini ternyata kasus rod, maka kita kerjakan bagian selain pemilik rod. Yang tidak akan mendapat harta rod adalah suami atau istri. Kita kerjakan bagian istri terlebih dahulu, baru kemudian sisanya dibagi kepada ahli waris pemilik rod, yaitu dua putri dan ibu. Kita lanjutkan membagi bagian istri. Harta waris 48 juta dibagi asal masalah 24. Hasilnya 2 juta. 2 juta dikali siham istri 3. Hasilnya 6 juta. Setelah bagian istri dibagikan, maka kita hitung sisanya. Sisa harta waris setelah diambil istri 6 juta, total harta waris 48 juta. Sudah diambil istri 6 juta, maka sisanya 42 juta. Kemudian asal masalah kita ambilkan dari total siham pemilik rod. Total siham dua putri dan ibu. Total siham dua putri dan ibu adalah 20. Maka 42 juta dibagi 20, hasilnya 2.100.000 yang kita sebut jatah baru ini. Kemudian jatah baru ini dikalikan siham pemilik rod dua putri dan ibu. 2.100.000 dikalikan 16, hasilnya 33.600.000. Kemudian 2.100.000 dikalikan siham ibu 4, hasilnya 8.400.000. Total jatah waris 48 juta. Andaikan tidak dibagi secara rod, maka hasilnya akan seperti ini. Akan ada
sisa harta yang belum terbagi. Karena kalau tidak digarap dengan kasus rot, ya hasilnya istri mendapat 6 juta, 2 putri mendapat 32 juta, ibu mendapat 8 juta. Total yang diwaris 46 juta, padahal harta waris 48 juta. Ada sisa 2 juta yang belum terbagi. Nah, ini yang disebut kasus rot. Kemudian kita kerjakan rot yang tanpa suami atau tanpa istri. Ahli waris terdiri dari putri dan ibu. Putri mendapat bagian 1/2, ibu mendapat bagian 1/6. Asal masalah 6. Karena 6 habis dibagi 2, habis dibagi 6. Kemudian kita tentukan siham. Asal masalah 6 dibagi 2 dikali 1, 3. Asal masalah 6 dibagi 6 dikali 1, 1. Total siham adalah 4. Tidak sama dengan asal masalah. Total siham lebih sedikit, lebih kecil daripada asal masalah. Maka terjadi kasus rot. Jika rot tanpa suami atau tanpa istri, maka asal masalah baru langsung diambilkan dari total siham, yaitu 4, menjadi asal masalah baru. Kemudian harta waris 84 juta dibagi asal masalah baru, yaitu 4, hasilnya 21 juta. Kemudian jatah 21 juta dikalikan siham masing-masing. 21 juta dikali 3, 63 juta. 21 juta dikali 1, 21 juta. Total jatah waris 84 juta. Ini kasus rot tanpa suami atau tanpa istri. Andaikan tidak dibagi secara rot, maka akan seperti ini hasilnya. Harta waris 84 juta dibagi asal masalah 6, hasilnya 14 juta. Putri mendapat 42 juta, ibu mendapat 14 juta. Total jatah warisnya 56 juta. Ada 28 juta sisa harta yang belum terbagi. Kemudian untuk kasus rot satu kelompok atau satu golongan sederajat, maka harta waris langsung dibagi per kepala. Jadi harta waris 84 juta langsung dibagikan ke 4 putri yang per kepala mendapat bagian 21 juta rupiah. Andaikan dibagi secara normal, maka 4 putri mendapat bagian 2/3. Maka asal masalah adalah 3. Kemudian 3 dibagi 3 dikali 2, maka hasilnya 2. Sihamnya 2. Siham 2 lebih kecil daripada asal masalah 3, maka kasus rot. Namun untuk kasus rot satu kelompok seperti ini, kita bisa langsung membagikan harta waris, kita bagikan kepada ahli waris
satu kelompok atau satu golongan sederajat. Sekian, semoga bermanfaat. Kita lanjut di pembahasan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.